Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Yang hadir? Alhamdulillah. Itu patut kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah memberikan nikmat dengan cuma-cuma kepada kita. Alhamdulillah patut kita syukuri atas nikmat tersebut yang merupakan penambahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan cara beramal baik, beramal positif, tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma baik norma hukum, norma agama, kesusilaan, kesopanan. Jangan sampai apalagi merugikan orang lainnya, termasuk merugikan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita ingin jadi apa? Jadi dokter kah? Jadi polisi kah? Jadi bidan kah? Jadi guru kah? Atau jadi pengusaha kah? Bahkan pejabat kah? Kita tunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang mampu menggapai sebuah cita-cita. Pak, cita-cita bisa tercapai bisa. Alhamdulillah ya. Dengan cara apa ya? Tentu dengan usaha. Nah, untuk selanjutnya pada kegiatan ini, untuk selanjutnya sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doa.
Alhamdulillah, sudah, salawat juga sudah, asmaul husna juga sudah. Nah, kita sebagai warga negara yang baik perlu menanamkan rasa cinta tanah air. Dengan cara apa? Ya minimal kita melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Salah satunya adalah belajar dengan ngaji, belajar dengan kemudian ada komitmen dalam diri sebagaimana layaknya di kelas kita, di ruangan kita, di kelas 5 kita memiliki keyakinan kelas. Berapa keyakinan kelasnya? 6. 1 sebelum dan sesudah. 2 disiplin. 3 5
punya ruangan kamar aya kamison mulai ke aya gambar robot kamar umpama aya gambar teh habis harus spray naon ge dora gaya-gaya ada depannya warna kasur teh warna pink laki-laki juga sama di kamar teh oke tapi di situ sebelum diri pun tidak yang sesuai itu apapun untuk menciptakan kenyamanan sama di kelas bersih. Nah ini setiap hari itu harus bikin. Jadi ketika nanti ada kegiatan kelompok itu berbiar bisa di meja, bisa di bawah, bisa jangan sambil tidur. Kalau bisa sambil tidur boleh dan nanti di akhir kita akan. Kemudian untuk yang berikutnya pembelajaran kita setiap kali kita akan belajar itu senantiasa kita menyanyikan satu lagu wajib. Kembali kita menyanyikan lagu Indonesia. Sekarang kita nyanyikan. Kenapa kita menyanyikan 17 Agustus? Itu merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah berapa tahun? 79. Luar biasa. Perkara apa? Persatuan dan bersama. Makanya kita juga diharuskan untuk memiliki rasa rasa relasi yang tinggi antara sesama dan jangan kalah sama satu lini itu kecil satu coba dipakai dia pukul remeh ajak-ajakan remeh bisa ayat kertas ini gitu bisa tapi pada kompak kokoh jadi satu tong borongin sampah plastik atau warna remeh seluruh bukunya bisa disatukan tapi kebersamaan di kelas 5 harusnya kerjasama itu gotong royong manusia ada apa namanya ada kesadaran diri ada manajemen diri ada kesadaran sosial rasa empatik kami batu sedih tulisin sedih lagu tulisin sedih namun gering bilang atau apa paling kita tanya mananya habis disapa berapa waktu tapi kemarin kita ternyata baru sekali habis ada kejadian atau baru sembuh sampai itu rasa empati. Kemudian kemampuan berrelasi berteman dengan siapapun tapi tetap harus ada mana laki-laki mana perempuan jangan sampai berbau berlebihan kita harus menjaga diri apalagi perempuan ya. Kemudian kita itu harus mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Artinya apa? Mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab itu apa yang kita ambil kita harus bertanggung jawab. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Apapun itu konsekuensi. Ketika kita melakukan sesuatu, kita menyalahgunakan kurang harus tanggung jawab. Ini usaha juga maaf lalai, maaf tidak sengaja. Daripada lari dari tanggung jawab kita harus jadi pribadi orang yang bertanggung jawab karena suatu ketika kalian nanti di masyarakat itu akan memiliki rasa tanggung jawab ya. Siapa tahu nanti kalian jadi pejabat apalagi tanggung jawabnya bukan untuk diri sendiri keluarga tapi untuk masyarakat. Makanya perlu kita memiliki rasa tanggung memiliki kesadaran diri manajemen diri kemudian toleransi kesadaran sosial rasa empati simpati kepada orang lain manajemen diri itu mengelola diri kemasakan orang ketika emosi berarti bisa mengendalikan untuk emosi itu adat-adatan itu berarti kenapa? Karena tidak memiliki jiwa kesadaran diri tidak memiliki manajemen diri jadi ketika orang bisa mengendalikan minimal tapi supaya perempuan mah nyumput kalau itu salah. Yang penting jangan sampai membuat orang lain atau lingkungan merasa dirugikan. Nah itu sebagai penguat bahwa kelas kita memiliki keyakinan. Nah tadi kita sudah berbicara bahwa kita setiap kali pembelajaran ada satu lagu wajib yang akan selalu kita
kita nyanyikan bersama-sama. Kemarin Indonesia Raya, sekarang apa kesempatannya? 17. Boleh berdiri dulu kita nyanyikan. Apa ya 17 Agustus? Apa? 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Silakan duduk. Alhamdulillah ya. Jadi nanti setiap kali pembelajaran kita satu lagu wajib itu harus kita nyanyikan. Indonesia Raya 17 Agustus, besok kita beda lagi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti pada kesempatan ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu kalian mampu mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai beserta jaring-jaring. Untuk sebelum kita mengawali dalam proses pembelajaran kita cek dulu semangat, kita cek dulu konsentrasi. Siap konsentrasinya? Siap? Siap. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Oke, tepuk dulu kan. Coba lagi teman-teman. Pegang hidung, pegang kepala, pegang hidung, pegang kepala, pegang hidung, pegang hidung, pegang pundak, pegang lutut, pegang pipi, pegang kepala, hidung, pipi, kepala, hidung, lutut, hidung. Oke, luar biasa. Semangat ya, semangat. Baik, pada kegiatan hari ini kemarin kita sudah belajar terkait dengan cermin macam-macam, cermin punya sifat-sifat. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan mengenal dalam suatu ekosistem itu ada yang namanya rantai makanan, ada juga jaring-jaring makanan. Ada yang sudah tahu rantai makanan itu? Sebuah peristiwa makan. Apa rantai makanan? Sebuah peristiwa. Rantai makanan. Apa namanya? Sebuah peristiwa makan dimakan. Peristiwa makan Dimakan dan dimakan makan dengan urutan dengan urutan tertentu. Ada jawaban lain? Tidak. Ada jawaban lain? Tidak. Ya betul. Rantai makanan tidak salah. Peristiwa makan dimakan dengan urutan tertentu. Apa maksud urutan tertentu itu? Karena di sana ada peranan. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai Konsumen, ada yang berperan sebagai komposer. apa rekomendasi itu? Pengelolaan. Ya, jadi rantai makanan itu adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Baik, untuk lebih kita memahami materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ada penghapus? Ada yang hapus ya? Mana? Ini? Dia menghapus. Hapus dulu aja ya.
biar lebih paham lagi. Kita lihat dulu. Bayangan pariwara berikut. Oke, kelihatan? Nah, ini dia. Jadi kita akan mempelajari namanya ekosistem. Ada tema 5, subtema 2 yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring. Oke, apa itu rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan. Kita simak pada kegiatan apa namanya. Nah, tadi kita sudah apa itu rantai makanan. Tadi ada yang mengatakan bahwa peristiwa makanan. Oh iya betul. Jadi maka ada kegiatan keluarga. Jadi boleh mungkin kalau nggak usah di. Boleh. Nah, itu rantai makanan ya. Tadi ada yang jawab peristiwa makanan dimakan dengan urutan tertentu. Tentunya dalam sebuah lingkungan ekosistem. Kenapa? Karena ekosistem itu beda. Ada yang di kebun, ada yang di sawah, ada yang di danau, ada yang di laut. Jadi semua hubungan ekosistem atau hubungan makan dan makan itu memiliki variasi yang berbeda tertentu pada lingkungan. Di mana rantai makanan? Nah, ini yang lebih tepatnya. Apa rantai makanan itu? Sebuah peristiwa makan yang makanan atau hidup dengan urutan tertentu. Jadi sebuah peristiwa makan dan makan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan Tertentu. Nah, ini rantai makanan pada ekosistem sawah, di mana pada nomor 1 ini ada perangannya adalah padi. Kemudian yang kedua ada tikus, yang ketiga ada ular, yang keempat ada yang kelima ada Jamur. Oke, padi dimakan oleh Tikus. tikus, dimakan oleh ular dimakan oleh kemudian ular nanti bangkainya diuraikan oleh kemudian rumus menunjukkan. Jadi siklus rantai makanan itu seperti ini siklus. Itu rantai makanan. Beda lagi dengan jaring-jaring makanan, nanti setelah ini kita bahas juga terkait dengan jaring-jaring makanan. Nah, ini beda. Ini ada contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Di mana di sini ada pitok, kemudian ada job, kemudian ada ikan kecil, kemudian ada ikan besar, kemudian ada paus, kemudian paus mati diuraikan oleh. Nah, jadi ada keterangannya bahwa fitoplankton dimakan job plankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar dimakan paus mati menjadi bangkai diuraikan oleh decomposer atau pemburai. Kemudian siklusnya juga sama seperti air kebun, dimakannya di hasil pemuraian itu oleh fitoplankton. Saja siklus berbeda. Itulah yang dinamakan dengan rantai. Ini contoh di bawah tadi di sawah, di laut. Sekarang di laut, kemudian berikutnya tadi kita bahas apa itu fitoplankton dan zooplankton. Ada yang tahu? Nggak tahu ini maksud fitoplankton zooplankton apa ya? Baru kita dengar ya, nggak apa-apa. Kita lihat apa itu fitoplankton dan zooplankton. Nah ini dia. Apa itu fitoplankton? Yang dapat berfungsi akan menjadi Oke, jadi fitoplankton itu adalah plankton yang dapat memproduksi makanan sendiri alias plankton. Jadi di sini dalam ekosistem laut ini, dalam rantai makanan ini, fitoplankton itu berperan sebagai produsen. Sebagai produsen kenapa? Karena dia mampu menghasilkan makanan sendiri. Ya, itu fitoplankton.
Kemudian zooplankton, apa zooplankton? Jadi zooplankton itu adalah plankton yang bersifat hewani dan memiliki ukuran lebih besar daripada fitoplankton dan yang mengkonsumsi fitoplankton. Ya. Jadi kalau zooplankton di sini berarti dia termasuk produsen atau konsumen? Konsumen kita kenapa? Kenapa? Karena dia pertama mengambil makanan dari produksi. Nanti kita juga bahas konsumen itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Berikutnya ini adalah gambaran fitoplankton. Nah, jadi gambar fitoplankton di dalam ekosistem laut. Kemudian ada zooplankton sebagai konsumen tingkat 1. Sebagai konsumen. Nah, nanti di sawah, di laut, sekarang di kebun. Nah, kita lihat di kebun. Tentu akan berbeda, peranan produsen konsumennya pun akan beda. Tidak mungkin ketika di kebun ada fitoplankton, ada zooplankton, ada paus, mungkin di kebun ada paus. Makanya akan berbeda siklus ekosistem dan konsumennya, kemudian produsennya juga akan berbeda. Ya. Kalau di kebun, produsennya apa? Sayuran. Sayuran dimakan? Buah dimakan? Burung dimakan? Kucing. Bisa aja burung dimakan elang juga bisa, ya. Atau dimakan musang juga bisa. Kemudian tingkat konsumen terakhir dia mati kemudian diuraikan oleh apa yang disebut dengan dekomposisi. Nah, jadi hasil dari uraian ini dia menjadi unsur hara kemudian dimakan lagi oleh produsen. Dimakan itu saja siklus ini. Dalam sebuah ekosistem baik di laut, di kebun, di apa namanya, di sawah juga sama. Hanya bedanya itu beda peranan produsennya. Kalau di sawah pasti padi. Kalau di laut kita rantau. Mungkin di laut ada padi. Itu yang berbeda. Antara rantai makanan dalam sebuah ekosistem di laut, di kebun dan di sawah. Ini dia. Setiap makhluk itu dalam rantai makanan mempunyai peranannya masing-masing. Jadi dalam suatu ekosistem rantai makanan itu tidak lepas dari 3 komponen ini. Yang pertama apa? Produsen. Atau produsen apa? Ada yang tahu? Produsen apa? Produksi, bukan produksi. Artinya menghasilkan, dia mampu menghasilkan makanan sendiri, makanya disebut produksi. Kemudian yang kedua ada konsumen. Apa konsumen? Nah, jadi konsumen itu makhluk yang memanfaatkan atau mengambil sumber energi dari produksi. Hanya konsumen ini ada beberapa. Ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau yang disebut dengan primer, sekunder, tersier. Ini kita bahas lagi. Yang terakhir apa? Dekomposer. Apa dekomposer? Pengurai. Jadi si dekomposer ini peranannya itu menguraikan. Bisa dibayangkan kalau seandainya tidak ada pengurai, mungkin siklus ekosistemnya akan berubah. Rantai makanannya mungkin akan berubah. Kenapa? Karena tidak ada pengurai. Kebayangnya umpamanya kayak pengurai. Makanya 3 peranan ini sangat penting dalam sebuah ekosistem. Ada produsen, konsumen, kemudian dekomposer. Oke, lanjut. Nah, ini lebih jelas nih ya. Produsen itu apa? Nah, itu dia. Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua apa? Konsumen. Apa itu konsumen? Tadi ada yang jawab ya, memakan produsen. Karena dia tidak bisa
membuat makanan sendiri. Jadi dia mengambil sumber energinya dari produsennya. Konsumen tingkat 2 juga sama, dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, dia akan mengambil sumber energi dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3 dia juga sama, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, dia mengambil sumber energinya atau makanannya dari konsumen tingkat 2 dan seterusnya 4 ke 3, 5 ke 4 dan seterusnya sampai siklusnya dari konsumen tingkat atas kemudian sampai diberikan lagi oleh dekomposer. Nah, ini dekomposer apa dekomposer teh? Jadi organisme yang memakan organisme yang telah meninggal dunia. Mereka oleh dekomposer. Sama manusia juga. Manusia juga diberikan oleh dekomposer juga oleh pemburuan. Jadi dekomposer itu dapat menggunakan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati lalu nutrisi produsen atau tumbuhan sebagai sumber jadi yang tadinya sudah menggunakan itu balik lagi unsur haranya jadi penyukur buat produsen sehingga si produsen mampu menghasilkan makanan sendiri. Terus dimakan lagi sama konsumen tingkat 1, dimakan lagi tingkat 2, tingkat 4 sampai tingkat teratas sampai digorengkan lagi. Jadi muter gitu. Jadi pemulai itu contohnya seperti jamur atau bakteri. Ini dia. Ini yang dinamakan dengan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Di mana konsumen yang memperoleh makanan langsung dari produsen disebut konsumen tingkat 1. Nah ini ada rantai makanan. Ini ada apa ya? Ada rumput. Si rumput ini adalah merupakan produsen. Peranannya produsen karena dia menghasilkan makanan sendiri. Kemudian dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh belang. Atau bisa saja tikus ini dimakan dulu oleh belang bisa. Kemudian belang dimakan oleh belang. Bisa saja misalkan belang dimakan oleh macan atau harimau bisa saja. Ya. Tapi tidak mungkin kalau posisi macan langsung di konsumen tingkat 1 tidak mungkin. Karena macan atau serigala itu termasuk karnivora atau pemakan daging. Lanjut. Nah, tadi yang sudah sebutkan bahwa konsumen itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Konsumen sekunder, konsumen tersier. Nah, kalau yang primer itu konsumen tingkat 1. Jadi langsung ngambil dari sumber energinya dari produsen. Yang sekunder itu dari tingkat 1. Bukan dia sampai dari tingkat 1. Tersier itu tambahan. Jadi konsumen tingkat berikutnya mengambil sumber energi makanannya dari konsumen tingkat 2 atau sekunder atau tingkat sebelumnya. Sudah ya. Ada tuh penjelasannya primer, sekunder, tersier. Nah ini. Komponen rantai makanan konsumen primer. Apa konsumen primer? Konsumen pertama yang mana dia mendapatkan energi langsung dari contohnya termasuk hewan energi atau pemakan contohnya apa? Sapi, kerbau, kelinci, bisa saja kambing juga. Yang penting pemakan kulit. Nah ini ada siklusnya. Kalau kita lihat dari gambar ini jelas nggak contohnya? Coba ya, jelas ya. Kalau kita lihat dari siklus gambar ini, yang termasuk konsumen primer itu yang mana? Belalang. Betul, belalang. Kenapa belalang? Karena dia merupakan konsumen tingkat 1 yang mengambil energi dari langsung produsen. Itu yang dinamakan dengan konsumen primer. Kemudian yang berikutnya adalah konsumen sekunder. Apa konsumen sekunder?
kalau sudah berkaitan dengan konsumen, maka si produsen itu jangan dulu dibawakan ke dalam lapis. Kita langsung ketika sudah mendengar kata sekunder, maka kita berkaitan dengan konsumen juga atau disebut dengan primer. Jadi sekunder itu mengambil sumber energi dari konsumen tingkat 1. Kalau dari gambar, ada siklus dari gambar ini, kira-kira yang memiliki peranan sekunder itu hewan mana? Hewan katak. Ini hewan katak. Yang apa? Oke, konsumen tingkat 2 atau sekunder. Kemudian yang terakhir, konsumen terakhir. Ada yang disebut dengan konsumen tersier. Apa konsumen tersier? Yaitu konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen kedua. Jadi tersier itu konsumen tingkat berikutnya, tingkat ketiga yang memakan konsumen tingkat 2. Contohnya adalah berupa harimau, singa, dan kalau dari siklus gambar ini, yang termasuk tersier yang mana? Nah, selain ular ada lagi nggak? Jadi tidak terpaku hanya pada ini. Kenapa? Karena ini juga termasuk tersier dan seterusnya. Meskipun si ular ini dimakan oleh sama harimau misalnya atau sama macan, macannya juga termasuk tersier. Ya, gitu ya. Cukup dipahami ya terkait dengan apa? Konsumen tingkat 1 yaitu konsumen yang disebut dengan konsumen primer. Konsumen tingkat 2 disebut dengan konsumen sekunder. Konsumen tingkat 3 disebut dengan konsumen tersier. Dan selanjutnya. Ini juga sama ada piramida makanan. Sebagai tambahannya apa piramida makanan? Merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat tropik berdasarkan jumlah biomasa dan kemampuan menyimpan energi pada tiap sama juga ya. Jadi ketika kita berbicara tentang bagian makanan, maka produsennya itu kita harus lihat. Kalau produsennya padi, kemungkinan ini pasti padi dimakan oleh tikus. Tidak mungkin setelah padi dimakannya oleh misalkan oleh kodok. Maka kita harus memperhatikan dulu tropik piramida makan ini apa di sini produsen. Tentu konsumen tingkat 1 juga akan berbeda. Konsumen tingkat 3, 4 dan seterusnya juga akan berbeda. Tergantung biomasa yang ada pada tingkat produsen. Nah ini dia. Piramida makanan. Apa piramida makanan? Menjadi 2. Yang pertama ekosistem air, yang kedua ekosistem darat. Ini sama ya, ketika di laut ada pitong plankton, ikan kecil, di laut, paus, dan siklusnya seperti tadi yang sudah kita bahas terkait. Ini perbedaannya. Nah, ini perbedaan. Ini tadi di mana? Ini tadi di sungai. Ini lihat ada apa? Ada buaya. Buaya di sawah ya, buaya ayam. Nah ini perbedaannya. Nah ketika si produsennya itu sayuran, maka otomatis yang memakannya juga berbeda. Konsumen tingkat 1-nya juga. Karena juga ketika di danau atau di laut, ketika kita plankton itu tidak mungkin dimakan ular, pasti dimakannya oleh ikan kecil sama burung bangau dimakan buaya. Itu yang membedakan ekosistem laut, ekosistem yang ada di bumi. Ya. Nah, tadi kan kita berbicara bahwa piramida makanan itu merupakan menjadi ekosistem air dan ekosistem darat. Tadi ekosistem air dan ekosistem daratnya itu, nah yang ini ekosistem air, contohnya di sungai atau di danau, yang ini adalah
keseriusan kita, konsentrasi kita. Gak apa-apa ya, itu gak apa-apa. Kan kita ngecek. Silakan berdiri, saling berhadapan. Berdiri saling berhadapan dengan teman-temannya. Silakan. Minta tolong di mejanya itu ada benda yang kecil aja. Menghapus boleh, menghapus. Yang kecil aja, yang terlalu besar. Poin aja. Itu terlalu besar. Oke, udah. Siap. Kalau begini. Kalau Bapak bilang sakit, maka pegang. Kalau Bapak bilang sikut, pegang. Kalau Bapak bilang singkat, ambil. Siap, konsentrasi, siap. Oke, siap. Siap. Berdiri tegak dulu semua. Udah, siap. 1, 2, 3. Bapak bilang sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Sampai Bapak sampai. Oke, kita coba satu kali lagi. Bapak bilang 1, 2, 3 siap. Bapak bilang sikat. Konsentrasi. Oke, tarik lagi. Nanti kita lihat siapa yang paling banyak. Oke, siap. Oke, satu kali lagi. Uji konsentrasi penuh ya. Bapak bilang sikut. Bapak bilang sakit dulu. Bapak bilang sakit. Sikut dulu. Bapak bilang sikut. Sakit dulu. Sakit.
Sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Dari tayangan video tadi, ada yang sudah paham jaring-jaring makanan apa? Jaring-jaring makanan. Sebelum lanjut, atau berpihak sebelumnya jaring-jaring makanan. Apa jaring-jaring makanan? Disjawabkan proses apa jaring-jaring makanan? Ya, itu proses bakal melakukan. Jadi dari beberapa rantai makanan, maka dari proses dimakan dan dimakan, tetapi dari rantai makanan dengan rantai makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu secara umumnya bahwa di dalam suatu jaring-jaring makanan tersebut ada beberapa kumpulan rantai itu namanya jaring-jaring. Oke, kita lihat ya pengertiannya. Nah, apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Tadi jaring-jaring makanan sudah bilang 4, jawabnya bahwa proses makan dan makan, proses
makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Dimana di dalamnya ada produsen, konsumen, sama konsumen. Kalau jaring-jaring makanan itu sekumpulan rantai makanan dalam satu ekosistem tersebut. Jadi lebih kompleks, lebih banyak. Kalau disebut dengan jaring-jaring makanan. Coba kita lihat ya. Ini rantai makanan ya yang sudah kita tadi bahas. Nah ini jaring-jaring makanan. Ini lebih kompleks. Jagung bisa saja sama manusia langsung. Manusia mau kebun, artinya ditangkap sama harimau bisa. Harimau kemudian mati digorengkan. Jagung ini bisa langsung sama ayam yang dimakan sama manusia. Manusia meninggal digorengkan, balik lagi siklusnya ke sini. Kemudian jagung ini bisa saja dimakan oleh burung. Burung bisa saja dimakan oleh ular, ular bisa saja sama elang, elang bisa saja sama serigala atau anjing. Jadi burung bisa saja langsung sama kucing. Kucing bisa saja langsung mati digorengkan. Nah itulah jaring-jaring makanan. Jadi lebih kompleks. Jadi ada rantai makanan yang lebih kompleks. Makanya terbentuk sebuah jaring-jaring makanan. Ini pengertian. Ini perbedaan. Apa perbedaannya rantai makanan? Apa deh? Rantai makanan? Makanan hanya memakan satu jenis organ. Itu adalah rantai. Kalau jaring-jaring makanan? Itu mengartikan bahwa jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu ekosistem. Nah, kesimpulannya apa rantai makanan kesimpulannya? Gambarannya seperti apa, kemudian konsumen 1, 2, 3 sama tertiar sama dekomposisinya apa, kemudian jaring-jaring makanan juga sudah paham. Kenapa? Karena ada beberapa kumpulan rantai makanan. Gitu aja Bapak. Secara umumnya secara globalnya kalau rantai makanan itu adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan, yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Sedangkan rantai makanan itu hanya memakan satu kita aja ya, biar lebih mudah kita lakukan. Nah, kesimpulan piramida makanan apa? Kesimpulannya piramida makanan gambaran dari struktur tropik ekosistem. Piramida makanan menggambarkan hubungan organisme ya tropik, mulai dari tropik 1 atau produsen sampai dengan konsumen tingkat puncak. Itu dinamakan dengan piramida makanan. Sampai jumpa. Nah, untuk menguatkan pemahaman kalian, Bapak minta nanti kita bagi kelompok, kita nanti buat rantai makanan sama jaring-jaring makanan. Boleh kalian pilih, Pak saya mau rantai makanan aja, tapi mau bikinnya 2 misalkan, mau di kebun sama di sawah, biar agak berbeda boleh. Pak saya mah nggak usah hanya 1 di kebun aja boleh. Pak saya mah lebih sukanya jaring-jaring makanan boleh, biar lebih luas boleh. Nanti kita bagi ke dalam berapa ya, 6 kelompok aja ya. Kalau tugas yang terbaik boleh dikumpulkan di sini. Yang dikumpulkan balik Pak. Sebelum kita bagi kelompok, dikumpulkan tugas yang pertama ini. Ya, ada lagi, ada ya. Biar lebih fair ya, biar lebih fair. Kita hitung 1 sampai 6 aja ya. Setelah 6 balik lagi ke angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dari mana dulu? Dari sini. Dari sini boleh. Boleh. 1, 2, 3.
masing-masing. Itu kalian pegang masing-masing. Silakan membuat komunitas kelompoknya 1 dengan angka 1, 2 dengan angka 2, 3 dengan angka 3, 4 dengan angka 4, 5 dengan angka 5, 6 dengan angka. Silakan sesuaikan kelompoknya masing-masing. Sebelum Bapak bagikan ininya. Silakan gerakan 1 dengan angka 1. Pindah aja boleh dibalik. Gak apa-apa, bangkunya juga gak apa-apa. Nanti juga balik lagi. Satu sebelah sini, yang paling depan, 2 di sana, 3 di sini, 4 di sana, 5 di sini, 6 di sana. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kemudian itu kelompok 3, di sini kelompok 4, di sini kelompok 5, memang kelompok 5, di sana kelompok 6. Silakan berkumpul dulu. Ada yang 4 ya? Ada yang 4 orang. Dari setiap kelompok boleh ada perwakilan ketuanya untuk mengambil ini. Kelompok 1. Untuk gambar boleh sama deskripsinya sekreatif kalian. Ada kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2. Jangan lupa nanti presentasi ya. Kelompok 3 boleh menggambarnya, boleh di lantai, boleh di atas meja. Bagaimana kalian nyamannya boleh. Mau di bawah, mau di meja boleh. Selagi itu nyaman. Kelompok 3. Jangan lupa ya judulnya dipakai ya. Misalkan rantai makanan bubur, boleh tulisin rantai makanan bubur. Silakan di bawah juga boleh. Di bawah. Boleh di bawah di bubur. Mau dengan jaring-jaring makanannya juga boleh. Mau di apa? Mau di laut juga. Jangan lupa nanti tuliskan ya nama kelompoknya, tuliskan. Tapi nama kelompoknya itu tulisnya di belakang, tidak terganggu di belakangnya.
Oh, kelompok berapa? Ada. Ini kelompok berapa? Oh, jadi ngewarna anggur. Bagi-bagi aja tugas. Nah, nanti presentasi satu kelompok satu kelompok. Ini berapa? Nanti apa ya? Harus ini.
Diterangkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 1 akan menerangkan rantai makanan di sawah. Mulai dari produsen yaitu padi dan konsumen tingkat 1 atau konsumen primer yaitu tikus. Bagus. Oke, konsumen tingkat 3 atau konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder yaitu ular. Terus konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier yaitu elang. Elang mati diuraikan oleh pengurang yaitu jamur atau dekomposer. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk dulu, tepuk dulu, jab. Oke, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2. Bicara gitu. Sampai kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu. Sebelah sana, sebelah sana. Nah, gitu Pak. Oh, ini silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mana? Kami dari kelompok 2. Menyampaikan apa? Rantai makanan di mana? Rantai makanan di kebun. Oke, produsennya apa? Apa itu? Rumput. Terus rumput dimakan. Rumput dimakan ular, Terus ular dimakan ular ular dimakan burung, burung burung dimakan kucing, mati kucing mati diuraikan diuraikan dekomposer. Nah, ini contoh rantai makanan di kebun katanya. Itu ada rumput dimakan ular dimakan konsumen tingkat 2-nya burung dikonsumen tingkat 3-nya ada kucingnya mati diuraikan oleh pengkorea tadi. Soalnya kembali lagi kepada siklusnya gitu ya. Oke, silakan gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tar dulu, tepuk mantap dulu. Kasih aplausnya dong, tepuk mantap. Mantap. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Silakan baca salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Menyampaikan ekosistem apa itu? Sawah. Terus apa produsennya? Padi. Nah, produsennya padi. Konsumen tingkat 1-nya tadi dimakan apa? Tikus. Kemudian tikus dimakan ular. Terus ular dimakan elang. Oke, burung elang. Terus burung elang nanti kemudian ya diuraikan oleh pengurai atau jamur. Ya gitu ya maksudnya ya. Oke, silakan dikelas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plusnya dong, plus. Silakan. Kelompok 4. Silakan. Wah, bagus nih gambarnya. Silakan.
Taman. Oh, di sawah dan di taman ini ada dua, sawah dan taman. Boleh, silakan. Taman ada rumput, terus oke. Oke. Diuraikan oleh jamur dekomposer. Terus yang ada di sawah dimakan tikus dimakan ulang diuraikan oleh dekomposer. Ini ada dua katanya, ada yang di sawah, ada yang di taman. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk gojok dulu dong, tepuk gojok. Nah, yang kelima, kelompok kelima. Siap-siap kelompok 6 ya, terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menginformasikan rantai makanan di sawah dan di taman. Oke, silakan. Oke, rumput dimakan kelinci, kemudian oke, makan ular dimakan elang mati diuraikan oleh jamur atau ekokomposer ya. Jadi dari jamur ini digusur hanya pada rumput. Oke, lanjut satu lagi, sawah. Sawah ada padi dimakan tikus dimakan ular dimakan ular juga sama manusia diuraikan oleh jamur atau kumpulai. Oke, terima kasih kelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk mata dulu dong. Oke, sudah. Yang terakhir sekarang kelompok 6. Silakan kelompok 6. Oke, rantai makanan yang di kebun katanya. Oke, ada apa aja di kebun? Ada sayuran dimakan ular dimakan ayam dimakan elang mati diuraikan oleh jamur dan oleh dekomposer. Oke, boleh di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk gojok dulu dong, tepuk gojok. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke bangku. Oke, itunya boleh dulu, nanti disimpan di kebakaran di sini. Baik, anak-anak sekalian, itulah hasil karya kalian, hasil presentasi kalian terkait dengan rantai. Untuk berikutnya nanti kita bisa membuat produk terkait dengan jaring-jaring makanan saja. Nah, itu jadi pada kegiatan ini kita telah belajar tentang rantai makanan dan jaring makanan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita bisa belajar terkait dengan nanti juga sama kita praktikkan. Baik, anak sekalian, pada kesempatan ini bakal pertemuan sekian. Mudah-mudahan menambah wawasan dari kalian semua dan mudah-mudahan kita lebih kreatif lagi, kemudian kita tampil lebih punya rasa percaya diri kembali. Ya, demikian. Terima kasih dari Bapak dicukupkan sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri proses kegiatan kita membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan.